Baik, selamat pagi, siang, sore, dan malam Pak Eri. Perkenalkan, saya Disyarifah Nisa Afifahmadia dari Teknik Industri Angkatan 2020 dan izinkan saya untuk mempresentasikan hasil penelitian KP saya yang berjudul Usulan Perencanaan Perawalan atau Forecasting dan Safety Stock Bahan Bakar Diesel Fuel pada unit kerja PT Badak NGL menggunakan metode time series, di mana studi kasus ini diterapkan pada maintenance departemen PT Badak NGL Bontang. Nah, untuk latar belakangnya sendiri adalah bahan bakar memiliki peranan penting dalam sektor industri. Di PT Badak NGL sendiri, pertalite atau salah satu jenis bahan bakar diesel fuel digunakan sebagai bahan bakar utama alat transportasi seperti mobil kantor, kapal, mobil tangki, dan lain-lain. Akan tetapi dalam penggunaannya seringkali terjadi kenaikan tingkat pemakaian di luar kebutuhan yang seharusnya, sehingga jumlah bahan bakar yang disimpan berada di bawah level minimum yang diperbolehkan dan diperkirakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pemakaian bahan bakar pada periode berikutnya. Sehingga didapatkan 3 permasalahan utama, yaitu terjadinya stock out bahan bakar, terjadinya downgrade situation, dan terjadinya emergency order. Rumusan masalah yang saya angkat ini adalah nilai safety stock, nilai order point, dan nilai min-max pada bahan bakar diesel fuel ini perlu diusulkan dengan nilai peramalan yang tepat bagi kebutuhan tiap bulannya, agar efisiensi kerja warehouse PT Badak NGL ini tercapai dan permintaan kilang terhadap bahan bakar selalu terpenuhi. Untuk tujuan penelitian sendiri ada 4. Yang pertama adalah menentukan usulan metode peramalan atau forecasting yang tepat untuk penggunaan bahan bakar tiap bulannya, memberikan usulan mengenai safety stock untuk mencegah overstock ataupun stock out. Yang ketiga, memberikan usulan mengenai reorder point untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk pemesanan kembali dilakukan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah menentukan usulan nilai min-max berdasarkan nilai peramalan penggunaan bahan bakar. Nah, di sini saya menggunakan metode time series dengan 5 metode, yaitu adalah single moving average, ada 3 double moving average, ada 5 double moving average, ada single exponential smoothing, dan ada double exponential smoothing, di mana saya menghitung nilai error dan kemudian dicari nilai error yang paling terkecil, dan didapatkan nilai error terkecil itu terdapat pada metode double exponential smoothing dengan nilai sebesar 60,28%. Nah, di sini saya sudah menghitung forecastingnya dan dihasilkan nilai forecasting atau nilai peramalan untuk 12 periode ke depan. Setelah itu akan dilakukan uji validasi, di mana untuk mengetahui apakah nilai tersebut masih dalam batas aman, dan setelah divalidasi nilai forecasting ini masih di dalam batas aman karena tidak berada di batas kendali. Selanjutnya saya menghitung nilai safety stock, di mana saya menghitung dengan 2 service level, yaitu 90% dan 95%. Kenapa saya memakai 2? Itu agar perusahaan bisa leluasa dalam menentukan nilai safety stocknya. Nah, di sini saya menggunakan nilai safety stock dengan service level 90% dan dihasilkan nilai sebesar 74.081,867. Dan untuk nilai safety stock pada 95% itu dihasilkan sebesar 113.437,789. Untuk perhitungan radar sendiri, saya juga menggunakan 2 service level, yaitu 90 dan 95, dimana dengan service level 90% dihasilkan nilai sebesar 95.038,41367, dan untuk nilai radar point 95% sebesar 101.910,379. Lalu saya juga menentukan nilai min-max inventory, di mana nilai ini dicari dari rata demand dan lead time dan safety stock, di mana saya mendapatkan nilai minimum inventory pada safety stock 90% sebesar 295.368,5, dan nilai minimum inventory pada safety stock 95% sebesar 294.724,4. Lalu saya juga mendapatkan nilai maksimum inventory pada safety stock 90% sebesar 346.011,8, dan nilai maksimum inventory sebesar maksimum inventory pada 95% sebesar 395.367,8. Sehingga dapat ditarik kesimpulan yang pertama adalah usulan metode peramalan yang tepat adalah time series, yaitu double exponential smoothing, karena dianggap mampu mengestimasi, meramal, dan memperkirakan dengan menggunakan data historis. Lalu, nilai safety stock yang diusulkan adalah sebesar 774.081,887 pada safety stock dengan service level 90% dan sebesar 113.437,739 pada service level pada safety stock dengan service level sebesar 95%. Lalu, radar point ini berguna untuk mencegah terjadinya stock out. Radar point yang diusulkan adalah sebesar 95.038,414 pada safety stock dengan service level 90%,
dan 11.910,348 pada saat di stok dengan service level 98%. Lalu yang terakhir adalah didapatkan nilai min dan max untuk perusahaan agar dapat memperkirakan kapasitas minimal dan maksimal penyimpanan gudang dalam sekali order. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.